Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan Besti Channel. Sekarang kita akan mengunjungi neraka setan kepala gundul. Jadi buat yang penasaran kayak gimana sih setannya, kita langsung aja lihat videonya ya sampai habis ya. Oke, kita langsung aja petualangan kita hari ini. Ini sekarang Mimin lagi ada di Onishi Bozu Jigoku. Jadi sebagai informasi, kalian nggak boleh masuk lagi setelah keluar dari area ini ya. Jadi kalau mau keluar, teman-teman pikir lagi 2 kali. Dan di sini kita akan melihat neraka ya teman-teman. Di sini juga kita akan mencoba pemandian air panas untuk kaki nih. Nah, ini dia salah satu neraka dari Onishi Bozu Jigoku. Ini merupakan kolam lumpur panas utama di Onishi Bozu Jigoku. Tapi bukan ini aja ya yang di Onishi Bozu Jigoku. Jadi kenapa sih ini itu disebut neraka kepala gundul? Ada yang bisa tebak nggak? Jadi teman-teman bisa lihat tuh detail videonya ya. Jadi ini merupakan kolam lumpur panas ya teman-teman. Untuk suhunya sendiri itu bisa mencapai 90 derajat Celcius. Dan untuk gelembung-gelembung yang ada di lumpurnya itu kan berbentuk seperti kepala yang tidak ada rambutnya. Jadi maka dari itu disebut neraka kepala gundul ya. Nggak cukup sampai di sana aja, di sini juga kita bisa mencoba pemandian air panas untuk kaki ya. Sekali lagi untuk kaki. Jadi ini langsung dari neraka ya, yang benar-benar berarti banget buat kita nih. Ini adalah Ashio. Jadi secara harfiah berarti mandi kaki atau rendam kaki. Di Onishi Bozu Jigoku, Ashio ini spesial karena airnya berasal dari sumber panas bumi yang sama dengan lumpur mendidih yang kita lihat tadi. Tapi just information, airnya nggak sepanas 90 derajat Celcius, tapi ini sudah didinginkan hingga suhu yang aman dan nyaman untuk kaki kita ya. Jadi perendaman air panas untuk kaki di sini itu agak berbeda dengan tempat yang pada umumnya ya, yang biasa memanjang. Di sini kolamnya itu berbentuk melingkar atau bundar ya. Jadi ini memungkinkan kita bisa duduk berkeliling sambil ngobrol santai ya dengan orang-orang. Suasananya juga sangat enak. Kita bisa merendam kaki sambil mendengarkan suara pluk-pluk yang menenangkan dari lumpur mendidih yang ada di sebelah tadi yang udah kita lihat. Nah, untuk manfaatnya ini juga nggak main-main loh. Jadi ini bisa meningkatkan sirkulasi darah kita. Tapi kan itu jantung kedua kita ya. Merendamkan air panas, kita akan melebarkan pembuluh darah di kaki yang kemudian memanfaatkan seluruh tubuh yang lancar. Seperti itu. Jadi ini ada manfaatnya juga loh teman-teman. Nggak cuman duduk untuk ngerendam kaki biasa aja. Hangatnya benar-benar bisa kerasa banget. Apalagi kita di Jepang itu banyak sekali jalan kaki ya. Dan kalau kita pegal itu benar-benar wah banget rasanya kalau kita bisa merendamkan air kaki kita di air panas ya, seperti tadi. Seperti itu. Ini dia untuk situasi di Onishi Bozu Jigoku. Ini kurang lebih seperti taman ya teman-teman, ada tempat duduknya juga. Dan teman-teman just info, ini teman-teman nggak boleh melewati pagar ya. Jadi ini airnya sangat-sangat panas dan sangat-sangat berbahaya untuk tubuh kita. Jadi sekali lagi tentang kolam lumpur panas di Onishi Bozu Jigoku ini ya. Jadi ini merupakan air panas ya. Ini bukan air yang biasa. Ini melainkan lumpur panas vulkanik yang berwarna abu-abu. Lumpur ini mendidih karena panas bumi yang sangat-sangat tinggi di bawahnya. Dan kenapa sih bentuknya seperti itu ya teman-teman? Jadi lumpur ini sangat kental, bisa terlihat juga di videonya. Saat uap panas dari bawah tanah mendorong ke atas, lumpur tersebut tidak meletup pecah berantakan seperti air mendidih biasa, tetapi membentuk gelembung bulat besar yang naik perlahan ya, seperti bentuk kepala. Jadi kenapa sih disebut bozu atau biksu? Bentuk gelembung-gelembung yang bulat, licin, dan berwarna abu-abu itu dianggap oleh orang Jepang sangat mirip dengan kepala gundul para biksu yang sedang muncul ke permukaan. Dan meskipun ini terlihat sangat tenang, kental ya, tapi jangan salah, suhu lumpur ini sangat-sangat panas. Seperti yang udah aku jelasin tadi, ini itu bisa mencapai 99 derajat Celcius. Jadi itu sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat di depan ya teman-teman,
itu ada asap yang sangat tebal sekali. Kira-kira itu apa ya? Terlihat seperti ada tumpukan batu dan asap yang sangat tebal ya. Jadi itu adalah Oni no Takai Biki. Secara harfiah artinya dengkuran keras sang iblis atau setan yang sedang mengorok keras. Jadi dahulu kala para Oni atau iblis itu kedinginan dan menggigil karena angin gunung Surumi yang menusuk tulang. Akhirnya mereka menyelimuti diri mereka dengan batu-batu ini sebagai selimut atau futon untuk menghangatkan diri dan tidur siang. Suara gemuruh uap ini konon adalah suara dengkuran atau ngorok mereka yang sangat keras saat tidur pulas. Teman bisa dengar ya suaranya. Nggak cuma menyeramkan tentang iblis aja, untuk fakta ilmiahnya juga cukup menyeramkan nih. Untuk suhu dari uap ini itu mencapai 100 derajat Celcius ya. Untuk kekuatan suaranya sendiri itu mencapai 98 desibel. Ini sangat bising setara dengan suara kereta api yang lewat atau mesin memotong rumput dari jarak dekat. Jadi seperti itu, mungkin kalau di video nggak terlalu keras, tapi kalau teman-teman datang langsung seperti Alex itu suaranya cukup keras ya. Jadi biasanya kalau di Jepang itu kalau kita mengunjungi sebuah tempat, entah itu tempatnya yang biasa atau spesial atau yang lain-lain, itu kita biasanya disediakan stem ya seperti ini. Jadi tujuannya untuk sekedar kenang-kenangan aja sebenarnya, tapi sensasinya benar-benar kayak ada rasa senangnya sendiri karena kita jadi ngerasa wah kita udah pernah kesini nih, jadi kita bisa simpan buku ini baik-baik. Dan teman-teman bisa lihat di sini aku akan mengunjungi 7 jenis neraka yang ada di Beppu ya. Jadi untuk yang sekarang kita sedang ada di Oniishi Bozu Jigoku. Kita stem di bagian Oniishi Bozu Jigoku, jangan sampai terbalik. Dan untuk neraka-neraka yang lain juga ada yang sudah kita upload videonya di channel kita, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Dan ini dia. Teman-teman bisa lihat untuk stempelnya juga itu ada seperti animasi orang misalnya seperti kalau Mimin lihatnya itu seperti Mitsu ya yang ada di stempel. Dan untuk tempat ini juga pet friendly, tapi teman-teman harus jaga peliharaan hewan peliharaannya sendiri ya, jangan sampai melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Mungkin kita sambil cerita tentang sejarahnya ya, sambil kita berkeliling di kolam lumpur terakhir yang ada di Oniishi Bozu Jigoku ini. Nah, jadi tempat ini itu sudah terkenal sejak zaman kuno ya. Jadi tadi ada sebuah papan yang menyebutkan bahwa keberadaan neraka ini sudah tertulis dalam dokumen kuno pada tahun 733 atau di zaman Nara. Dulu digambarkan bahwa lumpur di sini berubah warna dan tidak cocok untuk mandi. Sehingga sejak dulu tempat ini dianggap fenomena alam yang aneh. Jadi pelopor wisata Jigoku di tahun 1910. Jadi setelah perang Rusia Jepang, tempat ini menjadi sangat populer. Pada tahun Meiji di 1910, tempat ini menjadi yang paling pertama di Jepang yang memungut biaya masuk. Saat itu masih dihargai sekitar 2 sen untuk melihat pemandangan neraka ini. Meskipun sejarahnya panjang lebar, tempat ini yang kita kunjungi sekarang ini sebenarnya adalah versi baru. Tempat ini itu sempat tutup sementara karena perubahan zaman dan baru buka kembali di Desember 2002 atau Heisei 14. Tempat ini dibuka kembali dengan wajah baru sebagai Oniishi Bozu Jigoku yang lengkap dengan fasilitas modern seperti Ashyu atau rendaman kaki tadi yang sudah sempat kita coba ya teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa papan informasi yang aku baca, itu ada foto-fotonya, foto hitam putih zaman dulu ya teman-teman, yang menunjukkan tempat ini itu udah ada sejak zaman dulu. Jadi foto-foto itu menunjukkan orang berpakaian kimono yang sedang berjalan-jalan melihat awan panas di area yang dulunya adalah ladang atau sawah. Dulu area ini adalah tanah petani
pertanian. Tapi karena lumpur panas terus menyembur, tanahnya tidak bisa ditanami sehingga akhirnya diubah menjadi tempat wisata yang saat ini kita kunjungi. Yang awalnya dulu tempat ini dipakai untuk menanam padi atau menanam sebagainya sebagai tempat berkebun. Tapi sekarang ini berubah 90 derajat. Jadi yang dulunya orang kesini pada bawa cangkul, sekarang orang-orang pada bawa kamera untuk berfoto dan membuat konten seperti Mimin sebelumnya. Jadi seperti itu yang bisa Mimin sampaikan untuk Oni Isi Mojo Jigoku. Jadi menurut kalian, apakah kalau kalian ke Jepang, apakah teman-teman interested untuk mengunjungi tempat-tempat yang seperti ini? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau nanya harga tiketnya juga, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman kalau mau nebak juga boleh banget. Oke, seperti itu dia video yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman pada kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang neraka ini ya. Bye bestie.